mencintaimu, Sari. Awas kau melibatkan Sari. Sari dengan mudah akan menjadi penari utama, bukan kamu, Ningsih. Itu mati! Abang mati! Nanti opo? Nikita Mirzani biarpun sedang menjalani hukuman, tapi di balik itu telah berhasil memerankan akting film horor Syirik, kisah nyata di Indonesia. Kembali hadir dengan nuansa yang berbeda lewat Syirik, Danyang Laut Selatan, yang siap tayang serentak pada 19 Juni 2025. Mengangkat tema kepercayaan lokal dan konflik spiritual, film ini mengajak penonton masuk ke dalam dunia mistis yang penuh teror, dilema batin, dan nilai-nilai budaya Jawa. Itu yang disampaikan kepada wartawan media newsviralkata.com di Epicentrum XX1 Jakarta 16 Juni 2025. Alih-alih mengandalkan jumpscare semata, film ini menyelami kengerian melalui akar kepercayaan masyarakat, praktik sesat, dan pertarungan antara iman dan kesesatan. Kisah cinta tragis antara Said, seorang santri yang pulang ke desa, dan Sari, perempuan desa dengan masa lalu yang rumit, menjadi jantung cerita yang emosional dan spiritual. Ketika Said mendapati kampung halamannya dikuasai oleh ajaran menyimpang dan praktik ilmu hitam, ia harus memilih antara mempertahankan keyakinan atau tunduk pada tekanan gaib. Tokoh antagonis Kidalang, dukun sakti yang menguasai desa dengan ritual tumbalnya, menciptakan ketegangan moral yang diperkuat oleh sosok lurah yang dilema antara menyelamatkan warga atau menutupi rahasia gelap desanya. Teku Rasya, Doni Alamsyah, Kinar Yosih, Totos Rasiti, Richel Skorniki, dan Nikita Mirzani memperkuat jajaran pemeran utama. Penampilan Nikita Mirzani disebut menjadi titik balik karirnya sebagai aktris dengan peran yang emosional dan berbeda dari biasanya. Sementara itu, Richel Skorniki mencuri perhatian lewat debutnya di genre horor sebagai Sari, tokoh yang syarat pergolakan batin. Tak hanya mengandalkan akting para bintang, film ini juga tampil memukau dari sisi visual. Lokasi syuting di Wonosari dipilih untuk menghadirkan suasana pedesaan Jawa yang autentik dan penuh nuansa mistis, lanskap alam, rumah-rumah tradisional,
hingga detail arsitektur lokal memberikan kedalaman atmosfer mencekam dalam setiap adegan. Syirik, Danyang Laut Selatan, berani mengangkat mitos dan legenda yang masih hidup dalam masyarakat Jawa, seperti kisah Danyang penjaga desa, ritual pengorbanan, hingga konsep horor unik seperti wayang kulit manusia. Semuanya disajikan dengan pendekatan sinematik yang otentik dan menggugah. Ini bukan sekedar hiburan menegangkan, akan tetapi film ini menawarkan keaslian budaya kejawen Indonesia tempo dulu, kisah nyata perbuatan syirik yang dilarang oleh agama dan refleksi tentang keserakahan, ambisi, dan penyimpangan keyakinan. Dengan cerita kuat dan produksi yang serius, Syirik menjanjikan pengalaman horor lokal yang tak hanya menyeramkan, tapi juga membekas di hati, yang siap bakal tayang tanggalnya 19 Juni 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Saya kira semua orang perlu Nikita kok. Saya kira semua orang perlu Nikita kok. Oh. Oke. Bisa tapi banyak yang menikmatinya juga dan juga tertarik gitu ya Pak. Saya tiba-tiba itu bertemu dengan Nikita Mirzani karena saya besuk. Dan pada saat saya besuk itu dia meminta saya untuk mewakilinya hadir pada acara ini karena dia dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk hadir karena ada persoalan hukum. Saat ini saya di sini dalam keadaan yang luar biasa. Saya melihat ini film, saya tadi dengar adalah sebuah kisah nyata yang diangkat dalam sebuah film, dan itu adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Saya berharap, ini kita juga berharap, ikuti terus film ini, jangan lupa selalu menonton. Dan dia menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua dukungan yang diberikan oleh teman-teman dan semua masyarakat dalam proses film ini. Saya ucapkan juga luar biasa kepada produser, sutradara, dan bintang film dalam film ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Titip pesan Nikita Mirzani, jangan lupa tonton selalu film ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih waktunya karena udah bisa menyempatkan datang ke acara ini ya. Yang dilakukan untuk dalam peran atau mungkin menjadi chemistry sama teman-teman yang lainnya. Mereka muda-mudi juga ini. Betul. Kalau untuk peran Kinar sebagai Santika, kan di sini banyak ada nari sama ada nyindennya sedikit deh nyanyi lagu Jawa gitu ya. Jadi aku memang dikasih guru sama mereka dikasih guru nari, guru. Pokoknya nih kalau ada pertanyaan Jawa sama baca Wati. Jadi itu salah satu persiapannya. Kalau misalnya untuk chemistry sendiri kita lebih kayak lagi reading gitu ya Dek ya. Terus kan sering ketemu tuh reading. Jadi dari situ kita membangun chemistry. Dan sama Rachel itu nggak susah kok, karena walaupun dia anak zaman now, tapi dia juga sangat profesional gitu. Jadi tahu aja gitu kalau chemistry-nya nih enak nih gitu dan dapat. Dan kalau sama pemain yang lain, sama Mas Doni aku udah sering syuting, jadi chemistry gampang lah sama dia. Terus sama Mas Totos juga udah sering ketemu, jadi gampang. Sama yang lain juga walaupun baru pertama kali ketemu, tapi alhamdulillah kita oke-oke aja kok, chemistry-nya asik-asik aja dan dapat aja alhamdulillah. Oke. Mas Totos ya. Kenapa Mas Totos itu kasusnya kalau boleh tahu kenapa Mas Esti? Karena dia sangat fokus dengan karakter dia yang sin-sin berduaan dengan Mbak Nikita Mirzani. Jadi
Lebih ke cemburu iri ya sebetulnya ya. Iya begitu. Oke. Nanti saat teman-teman media ada kesempatan untuk bertanya. Nanti sesi khusus sama Mas Totos ya. Oke. Oke. Untuk Kak Ginaryosi sendiri nih. Ya kan tadi sebetulnya dari film Syirik ini ya kan, apa yang bisa dimaknai sebagai seorang artis senior gitu. Syirik itu kan menduakan Tuhan kan. Jadi sebenarnya sih kalau dari kesehariannya tuh banyak ya syirik, bukan syirik ke Tuhan, ada ke yang lain juga banyak gitu. Terus apa pertanyaannya? Gak memaknai gimana cara makna film Syirik ini sendiri untuk Kakak Ginaryosi gitu sebagai seorang artis yang senior gitu kan. Masih ingat itu skenario yang tadi pagi. Iya, Tetap Mas Toto kayak goyang nih sedikit ya. Jadi mungkin pesannya dari karakter aku kali ya. Jadi ya kan saya kan di Santika ini membawa kayak kepercayaan Santika gitu untuk ini nih ajaran yang benar, saya harus anak saya harus seperti saya karena ini adalah pesan leluhur segala macam gitu, tapi nyatanya itu salah gitu. Nah jadi mungkin kita juga nggak boleh kayak terlalu, kita harus cari yang benarnya tuh apa gitu, jadi sebenarnya seperti itu ya. Bingungnya juga. Susah pertanyaannya, bingung gampang ya sih tentang Mas Totos. Oke, kalau gitu terima kasih. Gitu ya. Terima kasih untuk Kak Ginaryosi. Terima kasih. Boleh pindah ke Risha yang dekat aja. Risha mungkin boleh menyapa nih teman-teman media dulu, silakan. Hai, selamat sore teman-teman media. Terima kasih yang udah mau nyempetin waktunya di hari Senin ini untuk datang ke gala premier film kita Syirik. Oke, nah Risha, kamu tuh peran kamu adalah terjebak nih di antara tentang sebuah rahasia leluhur yang harus kamu terhimpit kondisinya kan, maju kena mundur kena nih ibaratnya kayak gitu. Nah gimana kamu bisa menyelami perannya ya, dan juga gimana kamu mempersiapkan diri secara emosional? Kalau Sari sendiri kan dia terjebak antara kebingungannya mau mematuhi ibunya, gimana dia ini sangat amat sayang ya. Ibunya adalah dunianya gitu, tapi juga di lain hal ada cinta masa kecilnya Mas Said yang membawa ajaran agama Islam, dan di situ dia bimbang, dia bingung antara harus memilih antara ibu atau Mas Said, dan juga sebenarnya mana yang benar. Untuk saya sendiri menyiapkannya, pastinya kita membaca ulang skripnya berkali-kali. Aku membaca ulang skripnya tuh berkali-kali di rumah. Mungkin di luar dari itu aku juga coba mencocokkan pengalaman pribadi aku di saat aku pernah rasa terjebak atau bingung, dan coba aku cocokin, dan paling ada meditasi ringan. Mas Totos. Masukan nitrogen kayak tadi Mas ya. Oke. Bisa silakan. Oke. Saya ditumbalkan. Oke, dah. Bisa gini. Di antara banyaknya scene yang kamu jalani, apakah ada scene yang paling menantang? Mungkin yang scene yang paling berat itu di saat apa? Pastinya waktu Sarinya kesurupan kali ya. Itu kan kalau kondisi fisik aku, kita harus udah pakai make up. Aku juga pakai soft lens yang mana penglihatan aku tuh ngebur sekitar 80%. Di situ juga kita tuh pakai pasir gitu di tanahnya, kita dipakai pasir dan di blow pakai angin kenceng gitu, otomatis masuk ke mata. Iya benar. Di situ saya harus teriak, saya harus lari, nggak ngelihat lagi kan. Dan supaya gimana semua tetap aman. Di situ semuanya harus dikerahkan sih.
Oke. Itu mungkin yang paling sulit. Nah itu teriaknya karena kesurupan atau karena perih ya sebetulnya. Teriaknya sih perih. Ih susah banget ya. Udah cantiknya susah dari duitnya. Oke kalau Rizal, gini, ini kan berarti ada pengalaman yang berkesan banget buat kamu juga. Ada hal yang menantang juga yang akhirnya kamu rasakan banyak hal-hal baru nih. Nah kalau kamu sendiri, gimana kamu tanggapan kamu selama syuting ini? Mungkin kamu bisa memaknai sendiri arti dari sebuah film syirik ini seperti apa? Kalau menurut aku, kita semua cast kita seperti keluarga yang merasanya. Walaupun aku yang paling muda di sini, tapi aku nggak ada masalah untuk dekat ke Om Total, ke Kak Kinar dan yang lain. Semuanya pada asik banget. Dan kita juga menjalani proses syutingnya dengan sangat amat fun. Itu yang paling buat aku senang sih. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan dulu dong. Jadi terima kasih luar biasa jawabannya, Bos. Nanti aku pengen nanya ke Mas Doni Alamsyah. Sorry, permisi. Boleh nih, Mas? Selamat sore semuanya. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini menonton film syirik. Kita semua berharap maker, cast and crew di sini berharap kalian semua suka dan kalian bisa bercerita tentang film syirik kepada calon audiens di Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, nah untuk Mas Doni, Mas perannya adalah sebagai Kidalang nih di sini. Bisa dibilang peran yang memang kuat, yang tersesatnya. Mas ngomongnya gitu ya Mas ya, maksudnya tersesatnya gitu. Nah ini gimana untuk mendalami perannya? Usahanya apa aja yang sudah dilakukan? Kalau buat Kidalang, mereka semua ini yang tersesat. Oh, Kidalang yang benar. oh gitu ya. Oke, Kidalang yang benar. Oke. Gimana Mas? Boleh ceritain? Jadi untuk mendalamin peran Kidalang itu memang Tuh mati! Abang mati! Ngerti opo? Iki seorang santet. Hentikan semua ritual untuk Danyang, Mas. Kang Mas keliru dengan ajaran Romo. itu harus sinkron antara otak kiri sama otak kanan, tangan kiri sama tangan kanan, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol, kiri dan kanan, memainkan wayang ada di sebelah kiri dan wayang ada di sebelah kanan. Dan wayangnya pun juga menggunakan suara yang berbeda gitu. Ada suara pahlawannya, ada suara buto. Suara buto tuh harus yang lebih berat, lebih lebih menyeramkan. Belum lagi saya juga harus menembang dengan bahasa itu Jawa apa ya Mas ya? Jawa yang halus. Jawa yang tinggi ya. Itu pun saya juga harus ngerti artinya juga gitu. Alunannya harus benar juga gitu. Selain wayang juga saya harus belajar kayak apa ya? Kayak jampi-jampi kuno gitu. Mantra ya? Mantra kuno yang emang sengaja dihilangkan beberapa part aslinya supaya nggak berbahaya buat orang-orang yang membacanya dan orang yang ditujukan kayak begitu. Dan memang banyak hal yang saya pelajari juga di sini. Dan menurut saya mendapatkan karakter Kidalang ini tangan kiri sama tangan kanan, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol, kiri dan kanan, memainkan wayang ada di sebelah kiri dan wayang ada di sebelah kanan. Dan wayangnya pun juga menggunakan suara yang berbeda gitu. Ada suara pahlawannya, ada suara buto. Suara buto tuh harus yang lebih berat, lebih lebih menyeramkan. Belum lagi saya juga harus menembang dengan bahasa itu Jawa apa ya Mas ya? Jawa yang halus. Jawa yang tinggi ya. Itu pun saya juga harus ngerti artinya juga gitu. Alunannya harus benar juga gitu. Selain wayang juga saya harus belajar kayak apa ya? Kayak jampi-jampi kuno gitu. Mantra ya? Mantra kuno yang emang sengaja dihilangkan beberapa part aslinya supaya nggak berbahaya buat orang-orang yang membacanya dan orang yang ditujukan kayak begitu. Dan memang banyak hal yang saya pelajari juga di sini. Dan menurut saya mendapatkan karakter Kidalang ini sangat menarik buat saya. Ada part actionnya, ada part ngedalangnya, ada part mistiknya gitu, dan ada part antara saya dengan Said yang saling saling adu keyakinan gitu. Misalkan Kidalang nanya, kamu tuh nyembah opo gitu di Said. Ya, dia menjawab dengan bahwa ada sesuatu yang dia sembah seperti itu. Dan Kidalang tuh punya keyakinan bahwa yang kamu lakukan itu nggak benar.
beda dengan apa yang kita yakini dari kecil gitu. Dan Ki Dalang ini adalah orang yang mendapatkan kekuatan. Terima kasih banyak teman-teman media dan hadirin yang udah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan selama bertahun-tahun terakhir bisa menghibur dan juga menginspirasi lebih banyak anak-anak muda ke depannya di dalam industri perfilman. Itu aja. Oke, nah Rasya tadi kan bisa dibilang ya, ada proses syuting banyak sih, tapi salah satu yang paling mengesankan itu ya pas syuting di tepi laut itu ya. Itu ya, kalau dilihat setnya memang serem dan itu emang apa adanya gitu, nggak dibuat-buat, memang seserem itu. Dan kebetulan di sana ada yang ngejagain, tapi yang ngejagain aja kayak ragu gitu. Pas kita makin jauh ke apa tebingnya itu, dan di situ kita harus ngumpet di belakang tebing, di mana tebing itu kehajar ombak. Selama semenit tuh bisa mungkin 5 kali lah, dan setiap kali ada ombak itu kita harus timingnya yang pas sehingga nggak kena kepala kita dari ombak itu, karena tinggi banget ombaknya. Dan setiap itu kita harus nunduk basah kuyup, dan kalau misalnya kepleset sedikit tuh bahaya banget karena licin bebatuannya di situ. Tapi itu jadi pengalaman yang lumayan unik juga. Walaupun pas selesai baru dikasih tahu kalau sebelumnya beberapa waktu itu ada kejadian-kejadian yang orang-orang kehilangan nyawanya di situ. Mungkin kalau tahu itu sebelumnya nggak berani kan. Yang penting nggak tahu dulu ya. Ya bisa. Yang penting berani dulu. Berani dulu yang penting. Oke. Kalau gitu thank you. Rasya sudah mau cerita, pastinya kasih tepuk tangan dulu dong buat Rasya. Oke, thank you Mas Toto semuanya. Oh iya. Iya, nanti dikasih KTP nanti, tenang aja. Sembako. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan pengalaman menonton teman-teman media bisa jadi kolaborasi yang baik dan bagus untuk kita semuanya, untuk promosi film kita. Oke, baik Mas. Aku untuk Mas Tos nggak terlalu banyak biar nanti teman-teman Iyalah, nanya banyak ya. Satu Setengah aja. Setengah pertanyaan ya. Tapi yang penting kena. Mas, yang paling berkesan apa Mas? Uang nih. Apa? Yang menarik ya? Iya Mas. Bebas. Bebas. Sesuai dengan preferensi sendiri masing-masing. Yang jujur Mas. Akhirnya ini enggak, langsung tembak aja deh pertanyaannya. Daripada saya harus menebak-nebak, langsung aja. Kan yang menarik sesuai Mas Totos. Iya, yang langsung rasanya. Orangnya lagi nggak ada nih, jangan diomongin. Ngomongin yang baik-baik aja. Oke, rasanya. Enggak, kalau saya ngomong Kilurah sebagai karakter saya, memang itu bagian yang bikin saya agak-agak grogi, itu memang itu saya akui. Tapi saya mencoba mengalihkan kepada karakter Lurahe. Ada di antara karakter semua, cuman ada 2 yang tidak punya nama, ya kan? Ya, Pak Estu ya. Lurahe sama Ki Dalang. Nah, kita berdua tuh kadang-kadang suka, kita sebenarnya namanya siapa sih? Kok anonim gini ya? Lurahe sama Ki Dalang. Yang lainnya punya nama, fan-fan aja. Sama Hestu sebagai penulis gak dikasih nama. Siapa kayak Ahmad, Ki Lurah namanya Ahmad Fauzi gitu, atau Ki Dalang namanya Suprapto gitu. Jadi kan tenang ya kita ya. Ini hampir sampai sekarang nggak pernah dibuka rahasia itu. Sebenarnya nama Ki Lurah itu siapa? Lurahe itu siapa? Ki Dalang itu siapa? Sampai sekarang nggak dikasih tahu namanya. Ya itu udah rahasia dapurnya penyutradaraan sama penulisan itu. Itu sih yang sangat menarik sekali. Ya, Mas, ya? Menarik banget. Yang lainnya nggak ada lainnya. Nah, ini kan sudah versinya Mas Totos tadi. Nah, sekarang sudah cerita teman-teman. Silahkan teman-teman.